Untuk berkaitan biaya pembuatan permit RTK, apakah diperbolehkan majikan memotong gaji pekerja? Karena kasus ini masih banyak terjadi di lapangan, potong gaji setiap bulan dan gimana nantinya untuk membuat aduan berkaitan hal ini. Sebetulnya ini bukan yang mensyaratkan, ini bukan KBRI. Yang mensyaratkan ini kerajaan Malaysia bahwa biaya pengurusan permit RTK itu ditanggung oleh majikan. Itu udah pasti ya, karena itu adalah persyaratan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Saya tahu di sana luar sana itu ada yang majikan motong, ada yang bayar separuh-separuh ya. Tapi KBRI adalah kalau ada yang dipotong oleh majikan, laporkan kepada KBRI. Oke. Ini kita sudah panggil banyak majikan. Kita sudah panggil majikannya, kenapa kamu potong ini? Ya akhirnya diselesaikan. Tetapi kalau mereka dipotong, tetapi terus diem-diem aja, kan saya nggak tahu, Kang. Ya namanya itu sudah sepakat. Nah, sepakat ya. Kalau sepakat ya jangan komplain gitu Ya toh. kalau udah sepakat ya jangan komplain. Kalau sampean sudah mau bayar, sepakat ya, saya nggak bisa melarang juga. Tetapi dari sisi aturan itu dibayar oleh majikan. Kalau ada yang merasa nggak terima atau keberatan dipotong, majikannya maksa memotong, panggil saya. Majikannya saya blacklist. Nggak boleh lagi merekrut pekerja Indonesia. Gampang aja kalau saya itu ya. Tapi kalau sampean dipotong atau bayar separuh-separuh, terus ya udah, tapi terus di media sosial ribut gitu ya. Kalau ribut, ini nggak boleh. nggak boleh. Kalau ribut, bawa majikannya atau kasih tahu, Pak, ini majikannya ini saya dipotong padahal saya nggak mau. Ya itu saya kita panggil. Dikit, Cak, Apa mungkin itu? tambahan dari Pak Monggo. Tugas. Jadi selain daripada itu, ketika teman-teman menandatangani kontrak kerja, tolong dilihat baik-baik, disemak baik-baik bahwa di situ di dalam satu poin kontrak kerja itu sudah jelas bahwa semua biaya terkait dengan rekalibrasi itu majikan yang harus tanggung. Ya, Jadi teman-teman ketika tanda tangan kontrak kerja pun harus juga membaca dengan baik. Nah, di Isi halaman kontrak nomor kerjanya. 7. Nah, di poin 7 itu. itu harus dibaca baik-baik. Jadi, teman-teman itu ketika tanda tangan tidak hanya tanda tangan, tapi tolong dibaca baik-baik. Jadi ketika ada sesuatu pun, dan yang kedua, ketika membawa paspor, Cak, untuk foto ambil gambar ke KBRI, pasti kan membawa kontrak kerja tuh. Betul. Harus menunjukkan. Teman-teman pun harus bisa membaca tuh kontrak kerja. Ketika ada memang itu ada potongan, silakan datang. Seperti yang disampaikan Pak Dubes, datang ke counter 42 atau 41 di counter tenaga kerja, kita akan selesaikan sebagaimana tadi Pak Dubes sampaikan. Demikian, Cak. Oke, siap. Ya, jelas ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Apa yang harus dilakukan bagi PMI yang sebelumnya sudah mendaftar RTK 1.0 tapi sampai di saat ini belum mendapatkan paspor dan juga masa berlaku paspor itu tidak cukup. Kan yang sebelum ini kan bisa daftar. Nah, kemudian sebelumnya mungkin juga di waktu itu masih 18 bulan lebih. Ketika sekarang permit sudah keluar, sudah nggak nutut. Itu apa yang harus dilakukan, Pak? Dia tinggal bikin paspor saja. Kalau dia RTK yang 1.0, itu kan syarat untuk minta paspornya dia sudah daftar yang bayar 500 itu. Iya. Uang sanggaran. Iya. Jadi kita tahu banyak, dan ini juga banyak kasus, karena proses di gymnya itu waktu dia daftar cukup 18 bulan. Betul. Ya, tetapi pada saat dia mau tamprin, ya, karena prosesnya lama nunggu tamprin, masa berlaku paspornya kurang 18 bulan. Ya. Nah, dalam kasus demikian, silakan datang ke KBRI ya dengan membawa bukti yang receipt yang bayar 500 itu. Yang pertama. Yang pertama. Oke. Yang pertama. Nah, nanti kita ganti paspornya. Tapi untuk yang di poin ini, apakah majikan sebelumnya harus mendaftar di Naker terlebih dahulu? Ya, dia harus daftar dulu karena begini, pada saat 1.0 itu kan bagi yang paspornya katakanlah waktu itu 20 bulan katakanlah ya, cukup. Kita nggak tahu majikannya langsung daftar ke gym. Tetapi pada saat dia mau mengurus paspor, maka berlaku majikannya daftar online. Oh, berarti sama seperti metode yang Yang di saat ini jalan. Di saat ini jalan. Oke. Ini apa tujuannya? Supaya juga untuk memastikan bahwa majikannya itu bukan majikan abal-abal. Betul sekali. Ya, jadi ini untuk mungkin dulu yang RTK poin 1 itu lewat agent ya. Udah ini paspornya masih cukup, nggak payah daftar KBRI, langsung agent. Begitu masa berlakunya kurang, dia harus balik minta paspor. Nah, di sini kita minta majikannya untuk daftar. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa majikannya itu bukan majikan abal-abal. Jadi ini kembali juga untuk melindungi, teman-teman PMI ini. Jadi bukan untuk dan daftar itu kan online aja. Ya, online duduk di rumah. Duduk di rumah. Kalau mau tampil tidur boleh juga gitu ya. Tinggal kein. Lalu saya kirim. Ya, jadi nggak masalah.
Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3, nah ini yang di luaran sana yang ngomong-ngomong sulit itu toh. Oke, dokumen apa saja yang majikan harus sediakan sebelum melakukan permohonan paspor RTK pekerjanya di sistem naker? Nah, ini Anaker yang jawab nih, biar ada ini nih, Pak Anaker yang Nah, jawab. Ya. Sebagaimana beberapa live sebelumnya sebenarnya sudah disampaikan Pak Dubes bahwa beberapa dokumen yang perlu disubmit itu adalah yang pertama adalah identitas majikan. Identitas majikan baik itu IC-nya, yang kedua adalah SSW atau katakanlah dokumen surat izin si syarikatnya tersebut. Yang berikutnya adalah apabila nanti ada pekerja atau PIC-nya disampaikan juga KWSP-nya. PIC yang ada di syarikat tersebut. Yang berikutnya adalah dokumen yang pasti dokumennya pekerja. Dokumen pekerja itu kan ada baik itu paspor, SPLP maupun NIK gitu kan. Termasuk nanti kita di dalam sistem ada template surat jaminan majikan. Jadi nanti tinggal di download atau dimuat turun surat jaminan tersebut, lalu ditandatangan, diupload lagi di sistem KBRI. Nanti kita akan lakukan semak atau kita verifikasi. Nah, semua dokumen ini sebagai satu lagi spesimen tanda tangan. Kenapa kita perlukan spesimen tanda tangannya majikan? Karena ketika tanda tangan dokumen perjanjian kerja maupun surat jaminan, kita akan mencocokkan dokumen tanda tangannya dengan spesimen tanda tangan. Nah, dalam hal ini kami pesan lagi kepada setiap majikan, dan ini harus teman-teman pekerja juga harus memahami bahwa setiap dokumen itu benar-benar harus ditanda tangan oleh pengarah atau majikannya, bukan oleh agen dengan memasukkan tanda tangan majikan. Karena beberapa belakangan ini kami ketahui ada dokumen yang ditanda tangan bukan oleh majikannya, tetapi oleh agensinya, artinya dipalsukan. Ini yang perlu ketahui teman-teman, beberapa syarikat memang sudah kita luluskan. Kalau kita sampaikan pada kesempatan ini, Pak Dubes, Cak, bahwa dari sejak akhir Februari sampai dengan 13 Mei ini, total syarikat yang sudah kita luluskan di wilayah KBRI Kuala Lumpur sebanyak 1.426 syarikat. Dari dengan RTK yang pertama dari tahun 2019, kalau kita total itu ada di KBRI Kuala Lumpur ada sekitar 6.500 syarikat. Artinya mereka sudah lulus banyak syarikat. Kami kembali lagi bahwa syarikat ini memang kita lakukan verifikasi. Sebagaimana sampaikan bahwa kita memastikan bahwa syarikat itu memang syarikat yang bukan abal-abal. Syarikat yang memang nanti kemungkinan di imigrasi Malaysia juga akan diluluskan sebagai majikan. Demikian, Cak. Itu semua online loh ya. Ya, online. Ini online. Jadi majikan tuh nggak usah datang. Nggak usah. Datang dari kantornya aja. Jadi kalau bilang mau daftar susah, yang kantor masa nggak bisa daftar gitu? Lah iya, HRD loh. HRD masa nggak bisa daftar gitu ya? Jadi yang bilang susah itu kembali. Biasanya kita patut diduga dia itu calo. Wah susah ini. Kenapa harus kirim rekening koran apa itu nomor account? Kenapa harus kirim KWSP? Lah kalau dia perusahaan benar pasti punya. Nah, itu kan tinggal scan saja toh, Pak. Nah iya kan begitu. Kalau yang perusahaannya abal-abal ya susah Pak. Kenapa harus gitu? Dan itu tadi nanti diminta oleh Jim. Iya kan, itu kan sebetulnya kan tinggal mengcopy paste kan. Copy paste aja ya. Jadi ini kembali ini tujuannya semua untuk memastikan ya sampean itu nggak kena tipu sama calo-calo yang abal-abal itu. Itu saja tujuannya. Nggak ada itu mempersulit. Ngapain mempersulit? Mempersulit juga gajinya nggak nambah kok. Ngapain juga harus mempersulit gitu. Lah iya toh, Pak. Lah iya, ngapain mempersulit? Emangnya kalau saya mempersulit terus gaji saya nambah kan enggak. Kalau dipermudah malah dapat amal ya, Cak ya. Nah iya, tujuan kita itu mempermudah, enggak ada mempersulit.